Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia dengan NPM 1771932. Di sini saya akan melakukan keterapian klinik, yaitu anamnesis dan pemeriksaan fisik kardiovaskuler pada orang dewasa. Terima kasih, selamat menonton. Selamat siang Ibu, silakan duduk Bu. Perkenalkan Bu, saya dengan Dr. Sisil, dokter yang akan bertugas di klinik pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya Bu? Saya Melati, Dok. Usianya berapa Bu? 56 tahun. Pekerjaannya apa ya Bu? Ibu rumah tangga, Dok. Baik, kesini sendirian aja Bu atau diantar sama keluarga Bu? Ini Dok diantar suami saya. Baik, jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Bu kepada Ibu. Dimohon Ibu untuk menjawab dengan jujur ya Bu, untuk menunjang pemeriksaan selanjutnya. Apakah Ibu bersedia ya Bu? Baik Dok, bersedia. Baik, bersedia ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada keluhan yang bisa saya bantu Bu? Ini Dok, dada saya tuh nyeri banget. Kalau boleh tahu nyeri dadanya ini di sebelah mana ya Bu? Ini Dok di sebelah kiri. Baik, di sebelah kiri. Kalau nyerinya ini sejak kapan Bu? Sejak 30 menit yang lalu lah Dok. Baik, 30 menit yang lalu ya Bu. Bisa tolong Ibu ceritakan Bu, awal mula nyerinya itu bagaimana Bu? Iya Dok, jadi pertama-tama tuh nyerinya hanya sebelah kiri aja Dok. Terus tiba-tiba menjalar ke bahu. Malah ke lengan bagian kiri juga gitu. Oke, baik Bu. Kira-kira nyerinya ini terus-menerus atau hilang timbul gitu Bu? Hilang timbul Dok, kadang ada, kadang enggak. Oke. Jika saya gambarkan dengan angka dari 1 sampai 10, kira-kira derajat sakitnya itu ada di angka nomor berapa, Bu? Di angka nomor 8 sih, Dok. Oh, berarti nyeri sekali ya, Bu? Iya, nyeri banget. Kira-kira nyerinya ini seperti apa ya, Bu? Apa ditusuk-tusuk atau kayak tertindih benda berat atau seperti apa, Bu? Seperti kayak ketindihan barang berat gitu, Dok. Baik, biasanya aktivitas atau faktor seperti apa, Bu, yang bisa memperberat nyerinya? Ini, Dok, kalau saya lagi kecapean gitu, Dok. Terus langsung nyeri dada saya. Baik, kalau aktivitas yang bisa memperingan itu biasanya ngapain, Bu? Biasanya sih saya minum obat, terus habis minum obat ya saya istirahat gitu. Kalau boleh tahu obatnya apa ya, Bu? Apa ya? Kurang tahu saya, Dok. Soalnya saya beli di warung. Oke, apakah setelah mengkonsumsi obat nyeri dadanya membaik, Bu? Iya, Dok. Mendingan, nyerinya sih berkurang. Mendingannya ini seperti apa, Bu? Misalnya itu kayak nyerinya itu jadi hilang seterusnya atau hilang terus timbul lagi gitu, Bu? Membaik nih Dok, tapi tiba-tiba timbul lagi gitu Dok, habis minum obat terus udah gitu. Oke. Selain nyeri dada, apakah ada keluhan yang lain, Bu? Gak ada sih Dok. Oke, baik. Sebelumnya, apakah Ibu ada riwayat alergi obat, Bu? Nggak ada sih Dok. Nggak ada. Kalau sebelumnya itu dulu, apakah Ibu pernah mengalami keluhan serupa, Bu? Iya Dok, pernah. Jadi 3 tahun yang lalu tuh saya juga pernah ngalamin nyeri dada, sama banget kayak yang sekarang ini. Oh, sama ya. Kalau dari keluarga Ibu sendiri, apakah ada yang pernah mengalami keluhan seperti ini juga, Bu? Atau ada penyakit turunan gitu, Bu? Nggak ada sih Dok. Oke, nggak ada ya, Bu. Maaf, Bu, kalau boleh saya tahu, apakah Ibu merokok, Bu? Ada riwayat merokok? Oh nggak ada Dok, saya nggak pernah ngerokok. Oke, kalau boleh tahu kebiasaan sehari-hari Ibu, itu apa ya, Bu? Kalau saya mah di rumah nih, beres-beres rumah, terus kayak nyuci baju, terus nyapu, ngepel, masak, ya gitu-gitu aja lah. Nah, kalau boleh saya tahu, nyuci bajunya ini nih, Bu, pakai mesin cuci atau pakai tangan gitu, Bu?
Oh, saya pakai tangan, Dok. Soalnya kalau pakai mesin cuci nggak bersih. Oh iya, iya Bu, baik. Baik Ibu, tanya jawabnya sudah selesai ya Bu. Saya akan konfirmasi kembali untuk keluhannya. Jadi dengan Ibu Melati ya Bu, benar? Usianya 56 tahun, kemudian pekerjaannya itu sebagai ibu rumah tangga, keluhannya itu nyeri dada di sebelah kiri ya Bu, sejak 30 menit yang lalu. Kemudian menjalar ke bahu dan lengan kiri. Lalu rasanya itu seperti ditindih benda berat, nyerinya ini hilang timbul, aktivitas yang bisa memperberat sakitnya itu ketika kecapean sekali, kemudian terdapat riwayat penyakit dahulu, dari keluarga tidak ada yang pernah mengalami keluhan serupa ya Bu. Kemudian ada riwayat konsumsi obat-obatan ya Bu. Baik Ibu, apakah ada yang belum saya sebutkan Bu, atau ada hal yang ingin Ibu tanyakan Bu? Nggak ada, Dok. Sepertinya sudah cukup. Baik, sudah cukup jelas ya Bu. Selanjutnya saya akan Ya. hasil rekam medis Bu. Oke, baik Ibu. Jadi untuk selanjutnya, Ibu itu perlu dilakukan pemeriksaan fisik Bu, di mana nanti mungkin menimbulkan sedikit ketidaknyamanan Bu. Karena nanti Ibu diminta untuk melepaskan pakaian Ibu, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Bu. Untuk itu apakah Ibu bersedia Bu? Iya Dok, bersedia. Baik, bersedia ya Bu. Mari kita ke tempat pemeriksaan Bu. Oke. Baik, jadi pertama-tama saya akan melakukan cuci tangan saya terlebih dahulu. Selanjutnya silakan Ibu melepas pakaian Ibu Bu, kemudian berbaring ke tempat pemeriksaan. Baik, jadi pertama-tama saya akan melakukan inspeksi pada bagian dada pasien. Di sini terlihat bentuknya itu simetris, kemudian kesejajaran tulangnya baik, tidak ada bekas luka ataupun sicatrix, kemudian tidak ada kemerahan. Lalu warna kulitnya itu sama dengan sekitarnya. Kemudian saya akan melakukan inspeksi prekordium, dilihat apakah terdapat penonjolan setempat yang melebar di daerah prekordiumnya, yaitu di antara sternum dan apex cordis. Di sini tidak terlihat adanya penonjolan. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada ictus cordis, yaitu di ICS 5, midclavicular, medial sinistra. Hasilnya yaitu ictus cordis cukup tampak. Kemudian saya akan melakukan palpasi, yaitu dengan melakukan perabahan pada ictus cordis dengan cara meletakkan palmar pada sisi kiri pasien tepat di bawah papila mamae. Pertama itu seperti ini. Kemudian di sini ictus cordisnya itu cukup teraba. Kemudian saat dilakukan perabaan ictus cordis, iramanya itu regular, tidak ada trill atau getaran, dan saat dilakukan palpasi dengan satu jari, ictus cordis tidak kuat angkat. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi, pertama-tama untuk menentukan batas kanan bawah jantung, yaitu diperkusi dari mid clavicula dextra, mulai dari ICS 2. Di sini terdengar suara sonor, kemudian sonor, 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 sonor. Kemudian di sini udah mulai peka, kemudian balik lagi ke ICS 4, agak ke medial. Di sini sudah terdengar udah mulai redup, yang berarti pada daerah ICS 4, linea parasternal line dextra adalah batas kanan bawah jantung. Selanjutnya, saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas kiri bawah jantung. Diperkusi dari midclavicular sinistra, kemudian mulai dari ICS 2. Di sini masih sonor, kemudian mulai redup, kemudian sini mulai berubah suaranya, kemudian di ICS 5. Di sini terdengar redup, yang berarti pada ICS 5, linea midclavicular sinistra adalah batas kiri bawah jantung. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan
batas atas kanan jantung, yaitu mulai dari parasternal line dextra di sini. Kemudian dari ICS 2 di perkusi. Di sini terdengar suara sonor, kemudian agak ke bawah di ICS 3. Di sini mulai terdengar suara redup, berbeda dengan ICS 2 tadi yang lebih sonor. Jadi batas atas kanan jantung adalah di ICS 3, linea parasternalis dextra. Kemudian saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas atas kiri jantung, mulai dari parasternalis sinistra di sini berarti. Kemudian dimulai dari ICS 2. Terdengar sonor, kemudian di CS 3. Di sini sudah mulai terdengar suara redup yang merupakan batas atas kiri jantung, yaitu di ICS 3 linea parasternalis sinistra. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi untuk mendengarkan apakah terdapat suara tambahan bunyi jantung atau tidak. Pertama itu saya akan melakukan auskultasi pada ICS 2 linea parasternalis dextra. Sini berarti ICS 2 untuk mendengarkan bunyi katup aorta. Kemudian dilanjutkan dengan auskultasi pada ICS 2 linea parasternalis sinistra untuk mendengarkan bunyi katup pulmonal. Kemudian saya akan melakukan auskultasi pada ICS 4 parasternalis sinistra untuk mendengarkan katup trikuspid. Kemudian saya akan melakukan auskultasi pada ICS 5 linea midclavicula sinistra untuk mendengarkan katup mitral. Saat didengarkan, irama jantungnya itu atau bunyi jantungnya terdengar reguler, kemudian terdengar suara bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Terdengar jelas, lupdup, dan tidak terdengar suara murmur atau trill. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Di sini hasilnya itu 110 per 70 mm air raksa, berarti dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran denyut nadi, dilakukan dalam 15 detik, kemudian dikali 4. Normalnya itu 60 sampai 100 kali per menit. Di sini pasien denyut nadinya yaitu 70 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan tes Body Trendelenburg untuk menentukan apakah terdapat katup-katup yang inkompeten pada katup vena di ekstremitas inferior. Pertama-tama posisikan pasien dalam keadaan tidur dengan tungkai dinaikkan untuk mengosongkan isi vena. Ibu tolong Bu angkat kakinya Bu. Kemudian saya akan memasangkan turniket. Di sini saya memakai tali, kemudian saya akan mengikatnya pada paha pasien.
Setelah itu, suruh pasien untuk berdiri agar kita bisa melihat apakah terdapat pengisian vena atau tidak. Ibu silakan berdiri, Bu. Kemudian dilihat apakah terjadi pengisian vena atau tidak. Jika katupnya kompeten atau baik, biasanya tidak terjadi pengisian vena. Selanjutnya saya akan melepaskan turniketnya. Lalu dilihat pada pengisian vena biasanya tidak terjadi pengisian mendadak. Jika normal minimal 30 detik dari dilepaskannya. Dihitung pakai timer sampai 30 detik. Dan terjadi pengisian vena jika timbul pengisian secara mendadak, berarti terdapat gangguan pada katup vena superficialis. Namun, pada pasien ini tidak terdapat pengisian vena secara mendadak, yang berarti hasilnya dalam batas normal. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan JVP. Pertama-tama, suruh pasien dalam posisi kepala sedikit terangkat dengan bantalan tinggi 45 derajat atau sesuaikan dengan pulsasi dari vena jugularis sudah tampak jelas atau belum. Silakan. Kemudian pada titik teratas pulsasi vena jugularis, ukur secara vertikal antara titik pulsasi vena jugularis interna dengan angulus sterni, ditarik secara linear. Hasilnya yaitu 5+2 yang berarti dalam batas normal. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Silakan Ibu memakai kembali pakaiannya. Kemudian saya akan merapikan alat dan pencuci tangan saya. Sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.